Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri, Ana Permatasari, akan menjelaskan mengenai molekular docking biomolekul, studi kasus fotosintesis dan siklus Krebs dari praktikum metabolisme biomolekul. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih molekular docking itu apa? Jadi, molekular docking adalah metode komputasi bioinformatika yang digunakan untuk memprediksi konformasi ikatan molekul kecil atau ligan terhadap molekul makro seperti reseptor dan atau protein dengan orientasi yang paling stabil dan energetika yang paling disukai. Nah, hasil docking ini disajikan dalam bentuk nilai skor afinitas. Nah, tujuan percobaan ini sendiri yaitu yang pertama mengenal dan memahami prinsip molekular docking sebagai simulasi interaksi biomolekul secara in silico dan mempraktikkan langkah-langkah docking untuk memprediksi orientasi ikatan dan afinitas ligan terhadap protein reseptor pada jalur metabolisme. Serta tujuan terakhir yaitu untuk menganalisis perbedaan interaksi antara enzim fotosintesis dan enzim siklus Krebs terhadap ligan substrat atau ligan inhibitor. Adapun prinsip percobaan ini yaitu prinsip kerjanya molekular docking ini dimulai dengan memperoleh struktur protein dari PDB dan ligan dari PepChem. Nah, struktur tersebut kemudian disiapkan di Chimera melalui proses pembersihan, penebalan hidrogen dan penentuan muatan. Docking dilakukan menggunakan autodocpina untuk prediksi orientasi dan binding affinity ligan terhadap protein, misalnya pada enzim fotosintesis atau enzim siklus Krebs. Nah, hasil kompleks kemudian divisualisasikan di Chimera untuk melihat posisi ligan di sisi aktif terakhir. Interaksi protein ligan dianalisis menggunakan Lickplot plus untuk mengidentifikasi ikatan hidrogen. Pada percobaan ini, alat-alat yang kita gunakan yaitu seperti laptop dan internet. Habis itu UCF Chimera atau itu merupakan software utamanya yang sebagai visualisasi dan persiapan awal, serta Autodocpina sebagai program docking utama, Lickplot untuk analisis diagram interaksi dua dimensi dan ikatan hidrogen. Kali ini enzim yang saya gunakan yaitu adalah enzim Rubisco atau Ribulus 1,5 bifosfat karboksil. Nah, enzim ini bisa kita cari atau kita persiapkan melalui web RCSB PDB. Nah, di situ bisa kita cari dengan mengetikkan nama enzimnya dan akan keluar. Nah, di sini kode enzim itu sendiri adalah 1IR2. Nah, kode enzim yang kita dapatkan tadi bisa kita buka dari menggunakan software UCSF Chimera, di mana kita bisa klik file, lalu di situ ada bagian Fetch by ID. Nah, di Fetch by ID itu bisa kita klik bagian PDB. Nah, di situ bisa kita masukkan kode kita tadi, kode enzim kita yang kita dapat yaitu 1IR2. Setelah itu bisa kita pencet Fetch. Nah, dari enzim tersebut harus kita ambil enzim tunggalnya saja, satu enzimnya saja, yang dimana bisa kita klik pada favorite di Chimera, favorite, lalu kita klik command, lalu bagian komen itu kita isi delete dengan mendelete atau menghapus bagian-bagian residu-residu yang tidak diinginkan. Nah, setelah dilakukan penghapusan maka akan terlihat enzim yang bersihnya atau clean enzim. Nah, setelah enzimnya siap bisa kita lakukan doc prep, yaitu dengan mengklik tools lalu dicari surface binding analyze. Nah, di situ kita klik bagian doc prep. Nah, setelah di doc prep tadi bisa kita save. Nah, di save-nya itu pada bagian folder kita siapkan di OS-nya itu sendiri dengan memberikan nama documentable, tapi di pada folder OS-nya agar dapat terdeteksi nantinya. Nah, setelah dilakukan doc prep, kita perlu persiapkan ligan, yaitu mencari ID si ligan. Nah, ligan sendiri yaitu Ribulus 1,5 bifosfat. Nah, bisa kita cari melewati web PubChem, yaitu kita cari tuh konvensi ID-nya, yang dimana adalah 123658. Setelah itu kita buka Chimera-nya kembali, lalu kita klik bagian file dan fetch by ID. Nah, di situ ada bagian PubChem. Nah, lalu isi ID si ligan yang kita dapatkan dari web PubChem itu, yaitu bisa kita klik 123658, lalu kita fetch. Setelah dilakukan penambahan ligan, bisa kita lakukan lagi dengan Docpina, yaitu bagian tools,
Lalu kita pencet Surface Binding Analyze dan bagian Docfina-nya. Lalu di situ di bagian Docfina kita isi. Nah, kita isi untuk ligannya sendiri yaitu CID sesuai kodenya tadi, dan kita masukkan center yang kita dapat, lalu size-nya masukkan 24 atau 25. Namun di sini aku pakai 25 untuk semuanya. Setelah itu bagian output file, klik browser, lalu beri nama hasil Docfina. Setelah itu bisa di save, lalu di bagian page klik browser, lalu klik application atau software yang telah kita download, yaitu adalah Fina 127X. Lalu bisa kita klik OK. Setelah kita tunggu running Docfina-nya, lalu didapatkan hasil dari skornya, yaitu yang dimana skor paling terbaik adalah nilai skor yang lebih negatif, yang dimana hal itu menunjukkan afinitas ikatan yang lebih kuat dan interaksi yang lebih stabil, sehingga di sini nilai skor yang lebih negatif itu adalah negatif 7,224. Setelah kita menyelesaikan bagian Autodocfina itu, nah selanjutnya kita analisis diagram interaksi dua dimensi dan ikatan hidrogennya melalui application Liquidplot Plus. Nah, Liquidplot Plus ini bisa kita cari atau kita unduh melalui bagian Google, yaitu kita mencari si Liquidplot Plus dan Liquidplot Plus. Nah, di situ kita klik bagian file, lalu kita masukkan atau kita buka file dari si enzim yang telah kita bersihkan dari residu-residunya tadi. Nah, kemudian akan muncul si ikatan-ikatannya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah gambar dari ikatan-ikatan yang dapat kita lihat melalui Liquidplot. Berakhir sudah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.